Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Natural Solution Part 21. Tentu dari sampling tanaman saya itu selalu kita berurutan. Kita mempertahankan tanaman kita agar bisa kita amati perkembangan tanaman kita, yaitu dari segi apapun, antisipasi penyakit, sekaligus kita hubungkan dengan teknik kita memberikan sharing cocoknya di lahan sempit dengan implementasi di lahan yang luas. Banyak hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, bahkan penggunaan tingkat kesuburan, tingkat pembasmi penyakit pun karena pupuk-pupuk atau cara-cara buatan kimia. Kita coba dari alam agar tetap menjadi alami ketika kita tempatkan sebagai tanaman hias di pot. Pentingnya sharing saya ini barangkali sahabatku yang berminat. Natural Solution bagian ke-21. Ini adalah batuan kapur, kawan. Batuan kapur ini tergolong batuan yang muda, dan ini juga banyak mengandung kalsium, natrium atau fosfat untuk tanaman, kawan. Ini batuan kapur putih. Kita akan tempati lubang seperti ini. Juga kita telah berhasil budidaya tanaman alami pakai jaji sayur dengan media batuan kapur. Kita buat lubang. Semoga sahabatku semuanya yang dekat-dekat atau jauh punya batu padas batuan kapur bisa dilubangi seperti ini. Kita menghasilkan media putih seperti ini. Sebenarnya ini sama dengan tanah, dimana kalau di tempat yang luas kadang-kadang bisa berubah menjadi kuning atau hitam dan sebagainya, tentu karena reaktif dari tumbuhan yang lain juga alam sekitarnya. Batuan kapur putih sama dengan media tanam tanah. Banyak manfaatnya. Batuan kapur putih seperti ini, kawan. Kita simak dulu. Ini jenis telapak kecapi hijau, tetapi juga bisa menghasilkan seleret seperti ini. Coba perhatikan, kawanku. Ini kita tempatkan sering-sering di tempat yang lembab. Sama sekali tidak ada kutu daun, bakteri daun yang menempel. Bisa bersih. Media air dan batuan kapur putih. Tentu banyak bakteri atau kutu-kutu daun yang menempel seperti ini. Kadang-kadang ditimbulkan dari dalam media tanam. Baik itu media tanam tanah atau yang apalagi yang lainnya. Kadang-kadang menimbulkan kutu-kutu daun. Sehingga kutu-kutu daun itu tidak akan pernah terhenti habis-habisnya. Kecuali kalau kita bisa merawat. Dengan cukup matahari kita selalu menyiram air bolak-balik. Tetapi bagaimana kalau tempatnya itu di dalam rumah atau tempatnya yang lembab? Kita coba solusi yang pertama, yaitu dengan media batuan kapur putih dan air. Akhirnya menumbuhkan luwet seperti ini, dan tidak seberapa kita dapati kutu-kutu daun yang menempel, bersih. Bahkan jenis telapak kecapi hijau kadang-kadang kita itu memberikan nama yang lain-lain, nggak apa-apa, sama telapak kecapi hijau. Kadang-kadang warna sebuah tanaman hias itu bukan semata-mata alami. Alaminya itu kadang-kadang ada bakteri atau penyakit daun yang menyerang dari perakaran dari dalam. Sehingga warna-warna yang berubah tidak selalu sehat untuk tanaman. Coba kawan kita perhatikan, ini juga media batuan kapur putih dan air. Dari bonggol batangnya kita sering tempatkan di tempat yang lembab, juga daunnya bersih dari kutu daun. Salah satu solusi bahwa batuan kapur putih ketika kita tempatkan sebagai media itu bisa menyuburkan tanaman hias, juga bisa mengantisipasi penyakit jenis kutu-kutu daun. Perkembangbiakan kutu daun yang tidak pernah henti dalam jenis telapak kecapi ini akan terhenti dengan batuan kapur putih. Silahkan sahabatku mencoba sendiri. Ini yang pertama. Kita lihat yang kita tidak menggunakan batuan kapur putih. Kita coba.
Kadang-kadang ini kita siram air, kita tempatkan di tempat yang panas, selalu hilang tetapi silih berganti. Salah satunya kita semprot-semprot tetapi itu tidak efektif. Kita akan selalu terus melakukan penyemprotan tanaman ini untuk membasmi kutu daun. Dan itu sangatlah tidak efektif karena kita akan melakukan terus-menerus. Nah, ini kutu-kutu daun yang menempel karena medianya itu tanah. Nah, berbeda sekali ketika media ini kita campuri banyak batuan kapur. Itu kutu daun kelihatannya akan terhenti berkembang biak melalui media dalam tanah seperti ini walaupun di pot. Hati-hati selalu kawan. Nah, ini silahkan buktikan sendiri manfaat media batuan kapur putih itu mampu menghambat perkembangbiakan kutu-kutu daun. Bahkan kutu-kutu daun yang menempel ini bisa merubah warna, seakan warna cantik seperti ini. Itu belum tentu sehat kawan. Jenis telapak kecapi hijau yang sehat. Nah, kita lihat warna-warna seperti ini adalah warna yang sehat. Kita mencampur banyak media-media tanam seperti batu-batuan kapur putih. Bahkan kita menggunakan kompos-kompos seperti dari limbah-limbah durian, limbah-limbah biji durian seperti ini. Sudah kering, ini sangat besar manfaatnya. Bahkan tanaman kita telapak kecapi hijau ini di pot ini sangat subur. Lihat pertumbuhan anakan barunya. Jangan sia-siakan limbah-limbah seperti buah durian, buah nangka dan sebagainya. Dan jangan takut buah limbah durian, buah nangka, buah nanas untuk tanaman hias itu tidak pernah menimbulkan bau. Baunya akan selalu harum. Manfaatkan limbah-limbah durian, apalagi jenis fried food seperti durian itu memang di daerah Bangku itu jarang kita dapati kecuali penjual-penjual dalam musim-musim kurun-kurun tertentu. Ini bersih dari kutu daun kawan. Sebab medianya banyak kita campur dengan batuan kapur putih. Percaya atau tidak silahkan mencoba. Batuan kapur putih itu akan menghambat pertumbuhan kutu daun untuk tanaman hias. Dan tanaman akan tahan ditempatkan di media lembab sekalipun di media yang kurang matahari. Berbeda kalau kita tidak menggunakan media batuan kapur putih. Kutu daun itu akan selalu berkembang biak. Bahkan kita mengatasinya itu dengan gizi tertentu, dengan penyemprotan obat-obat tertentu. Padahal kita menempatkannya di ruangan, di tempat yang terbatas dan sempit. Tentu implementasi kita di lingkungan yang sempit terbatas itu kita berikan solusi seperti ini. Pentingnya natural solusi alami untuk kita selalu sehat bersama hobi tanaman kita di lahan sempit, di perumahan yang terbatas. Nah, ini kawan, kita persiapkan batuan kapur bahwa batuan kapur ini adalah mampu untuk tembus air, mampu ditumbuhi lumut dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika kita membuat lubang seperti ini untuk tanaman, bisa Anda lakukan pada balok batuan kapur, bisa di pegunungan atau di sekitar Anda yang kebetulan punya batuan kapur. Sebab ketika ini basah, bereaksi dengan air dan matahari, oksigen itu akan terpenuhi. Sirkulasi oksigen itu lancar dengan balok batuan kapur seperti ini. Sebab ketika air bisa menembus balok batuan kapur, berarti oksigen itu selalu tersedia. Sebab partikel terkecil daripada air itu adalah oksigen. Yang kita lembutkan batuan kapur putih itu seperti media tanam itu tanah. Banyak yang tidak kita ketahui, bahkan media tanah putih itu banyak yang berasal dari batuan kapur seperti ini. Ini sangat subur. Anda boleh melubangi seperti ini dengan cara apapun. Ini kita bisa menggunakan namanya ini sabit untuk pemotong kayu dan sebagainya. Ini khas daerah Bangkus kawan, bentuknya seperti ini. Ada lagi bentuk-bentuk yang lain kawan. Ini sangat bagus untuk
mengupas kelapa dan sebagainya, bahkan untuk melubangi seperti ini. Silahkan daerah sahabatku semuanya jika punya peralatan seperti alat pemotong dan sebagainya yang punya ciri-ciri khas khusus, mari bersama-sama kita juga ingin mengetahui bersama-sama. Coba lihat, lah ini kompos-kompos. Sering kita menaruh kompos-kompos dari biji-biji nangka atau biji-biji durian, batuan kapur putih. Kelihatan sekali, kita dekatkan kamera kawan. Sangat subur seperti ini. Sangat subur seperti ini batuan kapur putih, kompos-kompos dari limbah, fried food seperti kulit durian, kulit nangka. Jangan sia-siakan. Walaupun di lahan sempit, lembab, tidak berbau. Nah, kita ambil anakannya kawan, untuk kita tempatkan di media seperti ini. Kita coba agar tanaman ini kita tempatkan di tempat yang kurang matahari. Coba ada kutu putih atau tidak, ada kutu-kutu daun atau tidak. Kita coba Natural Solution Pak 21 perkembangbiakan tanaman ini selanjutnya. Peralatannya kawan biasa, kita ambil saja. Kita gali-gali agar tanaman ini tetap dalam kondisi yang bagus ketika kita mau pindahkan. Kita mendapatkan tanaman ini juga bersama perakarannya. Ini sudah bersih kawan, sebab media batuan kapur bersama kompos-kompos limbah buah-buahan kita gunakan. Kita cuci dulu. Kita bersihkan dulu. Juga saudaraku, perlu saudaraku ketahui. Jadi, kalau kita betul-betul memahami jenis tanaman ini, ya kita biasa menyebut sebagai aglonema. Di mana aglonema itu berbeda dengan kaladium berumbi. Tetapi kalau tanaman ini betul-betul pertumbuhan subur, kita simak kawan. Kita cuma menggali saja. Ini tidak ada bekas potongan sama sekali. Ini umbi dari akar yang menjulur. Nah, ini sangat langka kita ketahui. Bahkan kawan-kawan menyebut sebagai tanaman aglo. Saya menyebut sebagai telapak kecapi. Ini tumbuhan telapak kecapi kawan. Ini adalah yang lainnya. Kita lihat apakah saya memotongnya tidak. Nah, ini seperti akar yang menjulur menjadi umbi. Ini sama sekali saya tidak memotong, cuma mencongkel dari perakaran. Ini umbi atau tidak kita tidak ketahui. Jadi sebenarnya akar-akar tertentu dalam pertumbuhan sehat seperti orang menyebut aglo, saya menyebut telapak kecapi ini. Bisa ada umbinya seperti ini. Ini bukan dari potongan kawan. Tidak. Kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Coba jenis aglo saya menyebut telapak kecapi hijau. Ini seperti umbi yang menempel, bahkan ini dihasilkan dari perakaran. Sulit sekali mendapatkan sesuatu yang unik seperti ini, dan kita kadang-kadang itu secara kebetulan juga bisa, secara kebetulan juga kadang-kadang sulit. Cuma dari tunas-tunas dari dahan-dahan atau dari pokok-pokok batang yang menimbulkan anakan baru. Ini dari seperti akar menjulur menumbuhkan umbi seperti ini.
Di pertumbuhan jenis tanaman ini dari perakaran yang mendulir juga bisa menghasilkan umbi, kawan. Oleh sebab itu banyak jenis tanaman hias itu jenis Caladium plant, tanaman berumbi akar. Nah, seperti ini. Telapak kecapi bisa seperti berumbi, tetapi kita tidak menyebut identik umbi, kawan. Tapi bentuknya seperti umbi dari akar menjulur seperti ini. Sama sekali kita tidak memotongnya. Dan tidak selalu kita mendapati seperti ini. Kita coba batuan kapur putih, kita gunakan media tanam yang dari bekas kita melubangi. Ini kita gunakan kembali. Kita buktikan yuk bagaimana kesehatan tanaman ini jika kita tempatkan di tempat yang tidak tersinari matahari, tetapi menggunakan bahan-bahan batuan kapur putih atau media tanam batuan kapur putih. Sebab itu kawanku, warna tanah itu ada bermacam-macam. Ada yang warna tanah itu putih, ada yang kecoklatan, ada yang kuning, ada yang hitam. Bahkan ada tanah pasir, tanah kristal, tanah bebatuan, kerikil, dan lain-lain. Maaf, Natural Solution Part 21 saya tidak berfokus bahwa jenis tanaman seperti telapak kecapi atau Peuple publik menyebutnya aglo. Saya tidak berfokus bahwa jenis tanaman ini bisa berumbi, tidak, kawan. Tetapi hanya secara kebetulan kadang-kadang akar menjulur itu seperti umbi. Yang saya fokus adalah kesehatan tanaman ini jika kita tempatnya di tempat sekitaran rumah yang kurang matahari. Betapa efeknya jika kurang matahari dengan media-media yang tidak tepat. Akhirnya ada bakteri atau ada kutu-kutu yang menimbulkan punya generasi-generasi, memunculkan generasi yang baru. Itu pun sendiri harus kita perhitungkan, sebab di dalam tempat yang lembab kurang tersinari matahari, kita selalu banyak menghabiskan biaya itu dengan penyemprotan vitamin, penyemprotan obat-obatan. Kita ambil solusi alami seperti alam sekitaran bagus, media batuan kapur putih, natural solution. Ini yang saya fokuskan. Coba kita juga lihat perkembangan nanti selanjutnya. Dan tentu seperti ini kita juga menjaga tempat yang lembab dan sedikit bantuan air yang cukup. Kita bisa menggunakan teknik agar ini cukup air. Kita sediakan wadah seperti ini, kawan. Wadah dari bekas apapun. Bisa bekas-bekas dari kue atau barang tertentu atau bekas untuk food. Jangan buang, kita manfaatkan apapun. Ini banyak manfaatnya. Ini kita isi air tergenang seperti ini. Kira-kira air secukupnya. Kita taruh seperti ini. Tujuannya memberi perlindungan lembab agar ini cukup air. Jangan takut, kawan. Jenis telapak kecapi hijau ini mampu hidup dengan media batuan kapur dan air. Oleh sebab itu jenis tanaman Caladium juga jenis tanaman hias seperti ini. Salah kalau tanaman ini tidak berani air, tidak baik dengan media tanam tanah, dan tidak berani matahari. Justru sebaliknya, kawan. Ini bisa hidup dengan air, dengan media tanam batuan kapur, juga sangat berani matahari. Tentu akan perkembangbiakan tanaman ini akan selalu subur, sehat, dan baik.
juga dengan cara alami kutu-kutu daun akan sangat berkurang perkembangbiakannya ketika air dan batuan kapur putih kita jadikan media tanam. Natural solution untuk mengatasi penyakit atau kutu-kutu putih secara alami. Gunakan media batuan kapur putih, perkembangbiakan kutu-kutu daun akan sangat berkurang. Tanpa kita itu harus menggunakan obat-obatan atau media-media tanam tertentu. Silahkan mencoba sahabatku dan buktikan. Agar kita bertanam di lahan sempit, di lahan pot, di sekitaran rumah yang sudah penuh sesak, kita bisa implementasikan bahwa tanaman yang sehat di alam luar juga sehat di sekitaran kita. Ini untuk melindungi saja kawan, jangan-jangan ini nantinya bisa roboh atau terganggu lain-lain. Kita lindungi saja dengan seperti ini. Tetap kita menggunakan batuan kapur kawan. Kita coba saja, kita berikan sampling, kita manfaatkan maksimal media batu-batuan alami. Jenis batuan seperti ini lengkap nutrisi hara yang terkandung. Jika bereaksi dengan air matahari juga ada fosfat, ada kalium, ada kalsium. Silahkan berkonsultasi dengan ahlinya. Penyebutan nama-nama kalium, kalsium, natrium, fosfat itu silahkan saja berkonsultasi dengan ahlinya. Itu adalah memberi identiti pada gizi-gizi tertentu, hara-hara itu baik untuk tumbuhan ataupun manusia. Ada istilah natrium, kalium, kalsium, fosfat, fosfor, dan lain-lain. Kutu-kutu daun masih banyak menempel seperti ini. Nah, ini juga semakin berkembang biak banyak kalau kurang matahari. Dan salah satu biasa kita menggunakan, sahabatku membiasakan seperti ini kan, obat-obatan. Tolong ini atasi saja dengan air putih, matahari juga kita semprot bolak-balik. Kemudian media-media tanamnya ini coba kita dominasi dengan media batuan kapur putih atau media dari alam-alam sahabatku semuanya yang kira-kira banyak mengandung zat-zat yang tidak banyak bakteri, jenis jamur atau jenis kutu-kutu mampu berkembang biak. Jangan pandang dari sisi warna saja kawan, pandanglah dari kesehatan tanaman ini ke depannya. Kalau memang betul-betul untuk kita tempatkan di lahan sempit, di rumah perumahan yang terbatas. Kita coba batuan kapur putih tanpa mengganggu media tanam kita tempatkan kawan. Bagaimana perkembangannya setelah dalam kurun waktu tertentu.
agak panjang waktu yang kita berikan, sudah 25 menit lagi. Natural Solution Park 21, silakan sahabatku mencoba. Manfaatkan media alam kita, batu-batuan, yang mampu membuat tanaman ini bebas dari gangguan, kutu, atau penyakit apapun. Untuk kita tempatkan di tempat yang sempit, yang terbatas, apalagi di perumahan yang sempit, banyak hambatan, kendalanya di mana matahari tentu kurang ketika di lahan-lahan yang sempit. Agar tanaman kita selalu sehat seperti layaknya kita implementasi dari lahan tanah yang luas. Semoga bermanfaat. Natural Solution Park 21. Saya atas nama pengunggah video Agus Suwito Channel. Semoga sahabatku semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya ini semuanya. Juga tolong terima kasih atas semua dukungannya kepada channel Banggus. Tanpa sahabatku semuanya, apalah artinya seorang Banggus. Juga sahabatku semuanya, semoga selalu lancar urusan dan banyak rezeki, amin. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.